pernah belajar matematik. Itu aja. Dipakai untuk kepentingan negara, VVIP, sehingga Dunia perpolitikan memang selalu menjadi buah bibir kapanpun dan dimanapun. Entah dari sistem politik ataupun tokoh-tokohnya, selalu menjadi perbincangan hangat yang menarik untuk dikupas. Salah satunya yakni Roky Gerung dan Ngabalin. Keduanya ini sama-sama menjadi tokoh politik dengan berbagai pembicaraan hangat akhir-akhir ini. Tapi kalian pasti penasaran kan dengan perbedaan di antara keduanya? Nah, untuk itu berikut ini perbandingan Roky Gerung versus Ngabalin. Pendidikan. Roky Gerung atau yang singkat disapa Roky atau Roger merupakan pria kelahiran 20 Januari 1959. Sebagai seorang filsuf, akademisi, dan intelektual publik Indonesia, tentu ia pernah mengenyam pendidikan yang tidak mudah. Namun setelah minim berselancar di berbagai belahan dunia maya, belum ada nih kejelasan mengenai pendidikan Roger sejak SD hingga sekolah menengah atas. Tapi diketahui setelah mengenyam bangku SMA, ia melanjutkan pendidikan ke salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, yakni Universitas Indonesia. Ia mengambil jurusan ilmu politik pada Fakultas Ilmu Politik dan Sosial di tahun 1979. Perjalanan mahasiswa Roger cukup menarik juga untuk dibahas. Pasalnya, tidak lama duduk di bangku ilmu politik, ia memilih untuk pindah ke berbagai jurusan seperti Fakultas Teknik, Psikologi, Ekonomi, Hukum, Hubungan Internasional, hingga Filsafat. Ia mengaku bahwa ia berpindah bukan karena lelah belajar, melainkan karena sudah memahami ilmunya. Wah, suhu emang beda ya guys. Kalau Mimin sih boro-boro mau pindah, satu jurusan aja nih udah pengen meninggoy. Setelah menjajal berbagai jurusan di UI, Roky Gerung berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 1986. Wah, cukup lama juga ya guys. Tapi kalau ilmunya kayak Bang Roger mah 10 tahun juga nggak apa-apa deh. Nah, beda lagi nih dengan sosok Datrandos Haji Ali Mokhtar Ngabalin MSI atau yang akrab disapa Ngabalin. Pria kelahiran Papua 25 Desember 1969 ini merupakan seorang politisi yang juga menempuh pendidikan yang spektakuler. Mulai dari pendidikan sekolah dasar di SD Impres Fakfak dan lulus pada tahun 1980. Ia lalu melanjutkannya ke Madrasah Sanawiyah Fakfak dan lulus di tahun 1983. Selanjutnya, ia bersekolah di Madrasah Aliyah Fakfak dan lulus pada tahun 1986. Satu alma mater dengan Bang Roger, rupanya Bang Ngabalin juga pernah kuliah di Universitas Indonesia pada program Pasca Sarjana jurusan Ilmu Komunikasi. Ia juga pernah diketahui mengenyam pendidikan di Sulawesi Selatan, yakni di Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Alauddin dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Wah, baru pendidikan aja udah kerasa kan guys, aura-aura orang hebatnya. Setelah berjuang menyerap ilmu-ilmu di bangku pendidikan, sepertinya kutipan hasil tidak mengkhianati usaha cocok sekali nih dengan Bang Ngabalin. Mengapa tidak, ia menjadi orang yang begitu sukses dengan karirnya di berbagai bidang. Mulai dari Mubalik Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Makassar, pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah di Palu, Direktur Eksekutif Indonesian Network for Crisis atau INCR, dan Direktur Eksekutif Adam Malik Center atau AMC. Dengan kemampuan yang dimiliki, ia juga diberi kehormatan untuk menjadi dosen luar biasa pasca sarjana IAI Al-Aqidah Jakarta, anggota DPR RI 2004 hingga 2009, dan berbagai kesuksesan lainnya sudah disabet oleh beliau. Wah, karir yang begitu cemerlang ya. Hal tersebut rupanya 11-12 dengan Roky Gerung. Walaupun mengenyam bangku pendidikan tinggi yang lumayan lama, tapi karirnya justru melejit cukup kencang. Meski hanya seorang sarjana, rupanya ia mendapat kehormatan untuk menjadi dosen di alma maternya sendiri pada Departemen Ilmu Filsafat UI. Tapi nggak bisa lama-lama, ia harus berhenti nih menjadi dosen tidak tetap pada tahun 2015. Karena adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mensyaratkan seorang dosen harus minimal bergelar magister.
Selain terjun di bidang pendidikan, Roger pun terjun dalam bidang politik dan pernah mendirikan Partai Indonesia Baru pada tahun 2002. Dia juga pernah menjadi ketua Sekolah Ilmu Sosial, hingga berbagai karir lainnya seperti penulis dan pemikir. Wah, begitu multitalenta ya. Namun karir yang begitu melejit sepertinya membuat Roky Gerung masih betah sendiri. Walaupun sudah cukup berumur, tapi rupanya ia belum pernah sama sekali berumah tangga. Kira-kira kenapa ya? Salah satunya mungkin karena sibuk merintis karir atau memang tidak ingin repot dengan wanita. Bahkan sebuah kutipan yang berbunyi, wanita itu indah sebagai fiksi dan berbahaya sebagai fakta, adalah kalimat yang dilafalkan oleh Bang Roger. Waduh, kalau gini mah Mimin udah no comment deh. Hal ini juga yang menyebabkan keluarga Bang Roger jarang diulik karena ia tak memiliki istri, apalagi seorang anak. Hal ini tentu berbeda dengan Bang Ngabalin yang sudah lama membina rumah tangga. Diketahui ia menikah dengan perempuan bernama Heni Muiz Bakido dan hingga saat ini telah dikaruniai 4 orang anak. Sebagai putra asli Papua, Ngabalin ternyata merupakan keturunan darah biru. Diketahui Bang Ngabalin adalah anak dari Hasan Basri Ngabalin yang merupakan turunan dari seorang putri raja, yakni Raja Arguni Kokas, salah satu dari 9 raja terkenal di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Bang Ngabalin bukan orang sembarangan nih guys. Ternyata perihal daerah Papua yang dimiliki oleh Ngabalin pernah menjadi kasus yang santer dibicarakan. Pasalnya, Natalius Pigai tiba-tiba pernah menyebutkan bahwa Ngabalin bukan orang berdarah Papua. Tapi anggapan tersebut lalu dipatahkan oleh Raja Aituarau. Kasus heboh lainnya yang menyeret nama Ngabalin, diantaranya beredarnya foto syur yang memperlihatkan perilaku tidak senonoh dan diduga kuat adalah Ngabalin. Berdasarkan pengakuannya pun diketahui bahwa pria yang melakukan swafoto tanpa menggunakan sehelai benang pun itu benar adalah dirinya. Ia mengatakan bahwa foto tersebut diambil setelah menyelam, persisnya ketika berada di ruangan pria. Waduh, hati-hati ya bang kalau nyimpan file sensitif. Secara orang politik kan pada jealous-jealous. Nah, beda lagi nih dengan kasus yang menimpa Bang Roger. Ia pernah ditimpa kasus kitab suci fiksi dan sempat berurusan dengan pihak berwajib. Hal ini bermula dari pernyataannya di sebuah acara televisi yang mengatakan bahwa kitab suci adalah hal yang fiksi. Oleh karena itu, ia dilaporkan oleh Jack Boyd Lapian dengan sangkaan melanggar pasal 156A KUHP dan juga dilaporkan oleh Abu Janda dengan sangkaan yang sama. Makanya nih guys, kalau bicara kudu hati-hati deh. Soalnya kan beda kepala ya, beda pemahaman ya kan? Apalagi menyangkut hal sensitif seperti kitab suci. Kasus tersebut cukup membuat nama Roky Gerung banyak dibicarakan. Bahkan hingga kekayaannya banyak dipertanyakan oleh netizen. Berdasarkan pengakuannya sendiri, sumber penghasilan Roger ialah dari undangan-undangan perusahaan besar sebagai pembicara yang bisa meraup untung hingga ratusan juta rupiah per undangannya. Selain itu, ia juga mengaku bahwa dirinya menekuni trading saham dan mengelola akun YouTube. Jadi jika ditotal, pendapatannya bisa menyentuh angka 2 miliar rupiah. Itu dalam per tahunnya. Wow, makanya tak heran kan jika ia memiliki hunian indah di pinggir tebing yang dikelilingi dengan berbagai pohon dan tanaman hias. Hal ini cukup berbeda dengan Ngabalin. Walaupun seorang politikus dan pejabat, rupanya ia hanya mempunyai koleksi mobil pabrikan Korea Selatan yang dibanderol dengan harga 90 juta rupiah. Namun ia tentu memiliki aset lain seperti tanah dan bangunan yang nilainya sejumlah 445 juta rupiah. Lalu ada juga berupa berkas-berkas penting berharga yang bernilai 25 juta rupiah. Tapi ini tentu masih sebagian dari aset kekayaannya ya. Secara beliau kan selalu menduduki jabatan tinggi di pemerintahan. Nah, dari perbandingan tadi, kira-kira kalian lebih milih siapa nih guys? Roger atau Ngabalin? Bagikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Thank you, Blood Lovers!